Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sekar Melati, Nabila Atika Putri, Ayuninda Rohmaningsih, dan Nidia Puspita Pratiwi akan menjelaskan mengenai a narrative research design into the moral courage of professionals. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai introduction dari bab ini. Pertama, dahulu kala raja-raja menunjuk pelawak yang mengingatkan mereka akan rapuhnya kekuasaan, dan yang bisa mengangkat isu-isu itu adalah pelawak-pelawak. Kesulitan pembangkangan dijelaskan dalam pemikiran kelompok karena pada masa itu membutuhkan banyak keberanian untuk menunjukkan bahwa perilaku dalam suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh budaya atau iklim dari suatu kelompok dan gaya kepemimpinan. Sayangnya, tidak semua pemimpin adalah pemimpin transformasional otentik ataupun pemimpin etis, dan oleh karena itu, suara karyawan merupakan subjek penting dalam etika bisnis. Berdasarkan pengenalan tersebut, artikel ini berfokus kepada keberanian moral para profesional bisnis. Presentasi kali ini akan membahas mengenai pentingnya mendengarkan narasi para profesional tentang tindakan moral dari diri mereka sendiri. Ringkasan dari bab ini adalah untuk pengambilan keputusan etis dan dampak dari pendekatan ini pada interpretasi keberanian moral yang diberikan. Bagian selanjutnya akan fokus kepada desain penelitian dan menawarkan gambaran tentang kesulitan meneliti perilaku etis. Penelitian naratif diperkenalkan sebagai jawaban yang dapat mengatasi kesulitan-kesulitan khususnya dengan Squint, yaitu sebuah metode wawancara yang mendorong naratif. Selanjutnya, current approach to ethical behavior in organization. Pada subbab ini akan membahas mengenai apa yang mendorong seseorang untuk bertindak secara etis, dan proses ini sering disebut sebagai pengambilan keputusan etis. Di tinjauan perkembangan teori dalam literatur pengambilan keputusan yang etis di karangan McDougall 2014, seseorang dapat mengenali kemajuan umum dalam pengambilan keputusan etis ke arah lebih banyak pertimbangan untuk reaksi intuitif dan tidak sadar untuk kompleksitas masalah etika itu sendiri. Perkembangan dari subbab sebelumnya, yang pertama adalah rationalist approach to ethical decision making. Apa yang menyebabkan seseorang terpengaruh untuk mengambil keputusan etis yang rasional? Pendekatan ini dimulai dengan pendekatan kognitif yang diperluas oleh Res dan Navaez pada tahun 1994, yang berfokus kepada perkembangan moral kognitif individu, diperluas dengan memperhatikan faktor situasional dan tahapan proses pengambilan keputusan etis. Pendekatan masalah kontingen Jones 1991 menambahkan juga perhatian pada karakteristik masalah yang dihadapi, intensitas moral, fokusnya tetap pada pengambilan keputusan yang linier, disengaja, sadar, dan kognitif. Namun, teori itu tidak hanya meluas ke faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, tetapi juga memperdalam pemahaman dengan memperhatikan intuitif. Baru-baru ini, sejumlah tren telah mengarahkan kita ke arah baru yang bertujuan untuk memahami yang kurang rasional ataupun kurang deliberatif. Saya Nabila Atika Putri akan melanjutkan penjelasan mengenai neurocognitive perspective on ethical decision making. Jadi pengaruh inspirasional untuk memahami etika bisnis adalah hasil lanjutan dalam neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia. Kemudian ditambahkan perspektif neurokognitif untuk pengambilan keputusan. Menurut Reynolds pada tahun 2006, pengambilan keputusan etis itu sebagian besar dilakukan secara refleks di alam bawah sadar dan tidak diaktifkan oleh pemikiran yang disengaja, melainkan oleh kehadiran rangsangan belaka. Jadi dalam pengambilan keputusan hanya menjadi proses yang lebih rasional ketika masalahnya sangat kompleks dan prototipe yang tersedia tidak sesuai dengan pola yang disajikan. Namun dalam kedua kasus, ketika proses keputusan tidak linier dan tidak terdiri dari tahapan yang dapat digambarkan, hasil berupa gambar, konsep, ide, keputusan, keinginan, atau kebingungan dari proses akan diangkut ke bagian tubuh yang relevan dan menghasilkan tindakan termasuk melakukan atau tidak mengatakan apa-apa. Dan di samping proses bawah sadar
sadar dan refleksif ini, perspektif neurokognitif ini mengidentifikasi proses yang lebih sadar yang sebanding dengan pendekatan rasionalis. Karena jika kecocokan dengan prototipe tidak dapat dibuat atau jika kecocokan dengan prototipe tidak teridentifikasi, penilaian akan diserahkan ke siklus penalaran sadar tingkat tinggi yang membutuhkan lebih banyak waktu dan kesadaran daripada pencocokan prototipe refleksif. Jadi menurut pendekatan neurokognitif, kedua proses pengambilan keputusan adalah pengetahuan tacit terbaik dan refleksi post hoc membantu aktor untuk memperjelas pola pribadi dan untuk memperkuat prototipe pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu Sense Making Intuition Model of Ethical Decision Making. Jadi model ini diperkenalkan oleh Soneshane, di mana tidak berfokus pada bagaimana, tetapi pada apa dengan pendekatan yang masuk akal atau konstruktif sosial. Jadi model intuisi sense making ini terdiri dari 3 tahapan yang saling berhubungan, tetapi tidak harus berurutan secara kronologis. Tahapan tersebut itu adalah konstruksi isu atau isu construction, lalu ada intuitive judgment dan explanation and justification. Dalam pengambilan keputusan etis dipandang sebagian besar tidak disadari dan proses psikologis yang mendasarinya itu dipengaruhi oleh harapan, dorongan motivasi, dan pengalaman pribadi. Sebanding dengan Pearson Situation Interactionist Model, faktor individu dipenuhi oleh pengaruh sosiologis, dalam hal ini jangkar sosial, representasi, dan tekanan sosial. Soneshane berfokus pada konstruksi akal. Dijelaskan bahwa sense making ini merupakan istilah yang sudah mapan yang menggabungkan pendekatan sosial konstruktif dan intuitif dari Boland dan Tenkasi. Jadi menurut Soneshane, sebagian besar itu tindakan berasal dari proses refleksif, non-linear, dan intuitif. Proses pengambilan keputusan yang etis, yang disengaja dan lebih rasional, khususnya digunakan dalam explanation dan justification. Jadi Boland dan Tenkasi ini membandingkan deskripsi proses pengambilan keputusan rasional dengan penyajian sains sebagai proses paradigmatik dan linear. Mereka berargumen bahwa ini adalah konstruksi retrospektif berdasarkan konsep tentang ilmu pengetahuan yang baik atau pengambilan keputusan yang baik seharusnya. Pada kenyataannya, beberapa laporan naratif intuitif dan dibangun dan dinilai terus-menerus. Hal ini membuat pendekatan sense-making intuitif itu menjadi proses melingkar dan sebagian besar tidak disadari, sangat bersandar pada narasi pribadi sebagai interpretasi makna dan pentingnya tidak hanya faktor individu, tetapi juga faktor situasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang moral courage of professional. Keberanian moral merupakan jembatan dari suatu keputusan ke suatu tindakan, dan hal ini sejalan dengan model perilaku terencana dan pendekatan rasional klasik di mana masalah moral pertama kali dikenali, dibahas, diputuskan, dan kemudian ditindaklanjuti. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics mencirikan keberanian moral sebagai disposisi, bukan naluri mekanistik atau kepatuhan buta terhadap aturan maupun hukum, tetapi sikap yang didasarkan pada pengalaman dan penanaman kebiasaan yang baik. Keberanian moral juga terlibat dalam segala macam keputusan sehari-hari untuk bertindak atau tidak. Hal ini dapat dilihat dalam menyatakan pendapat, menempatkan sesuatu dalam agenda, dan menolak untuk menyesuaikan kembali perkiraan. Kebiasaan moral para profesional sangat dibutuhkan di setiap organisasi, seperti masih dibutuhkannya banyak keberanian individu untuk menyuarakan pendapat pribadi atau profesional ketika mereka bertentangan dengan organisasi. Dalam hal ini, pemberdayaan profesional dihasilkan dari kombinasi yang rumit dari niat dan asumsi mengenai kekuasaan, keamanan, dan keyakinan pribadi dari semua pihak yang terkait. Selanjutnya, saya akan membahas tentang researching moral courage. Keberanian moral mungkin merupakan konsep yang rumit, tetapi mengapa penelitian tentang keberanian moral menantang? Pertama, karena pendekatan neurokognitif dan sense-making intuition menekankan bahwa rangsangan dan sense-making khusus untuk situasi tertentu, dan perilaku aktual tidak dapat dipelajari dengan situasi hipotesis.
Bahkan, menyajikan sketsa kehidupan nyata untuk pertimbangan etis adalah metodologi yang dipertanyakan. Sense making dan konstruksi situasi yang mungkin meminta tindakan etis biasanya dimulai dengan mengenali aspek etis dari situasi tersebut. Oleh karena itu, penggambaran kasus oleh peneliti mempengaruhi definisi dan apa yang dimasukkan atau dikecualikan. Dalam hal ini, peneliti harus mengikuti para profesional dalam apa yang mereka pilih sebagai situasi keberanian moral dari pengalaman mereka sendiri. Kedua, meneliti situasi kehidupan nyata dengan mengikuti profesional dan menunggu masalah etika terjadi akan menimbulkan kesulitan lain, karena bagaimana suatu tindakan yang melawan arus dapat diprediksi akan terjadi dan apa dampak dari kehadiran seorang peneliti. Hal ini membuat observasi menjadi metode yang tidak mungkin untuk pengumpulan data. Terakhir, karena keberanian moral merupakan bidang studi pribadi dan intuitif, seperti yang dikemukakan sebelumnya, proses linier pengambilan keputusan etis mungkin hanya diikuti secara sadar dalam kasus dilema etika kompleks yang ditunjukkan sebagai sesuatu yang harus diputuskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan lebih lanjut dari Mbak Nidia. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sarmati yang akan membahas terkait narrative research into moral courage hingga conclusion. Nah, sekarang kita bahas narrative research into moral courage terlebih dahulu ya. Nah, jadi Franzozi ini berpendapat bahwa perhatian terhadap hak pilih itu merupakan kontribusi dari analisis naratif. Nah, meneliti narasi ini sendiri membawa intuitif untuk memahami perilaku etis dengan lebih baik di dalam organisasi. Nah, fokus penelitian naratif ini adalah cerita dan juga kronologis urutan peristiwa. Narasi ini dapat berupa bentuk kisah moral. Nah, salah satu argumen utama dari penelitian naratif ini sendiri itu adalah asumsi, kemudian tujuan, perasaan, pengetahuan yang terorganisir, dan juga mengatur kehidupan seseorang atau masyarakat. Ekspresi tidak langsung dari responden ini juga tidak mudah dijelaskan atau ditafsirkan ya, karena dan juga tidak terdeteksi di dalam database ya, di dalam database itu sendiri, dan juga ketika survei saat melakukan wawancara. Nah, itu tidak mudah untuk ditafsirkan atau dijelaskan begitu ya. Nah, kemudian bentuk wawancara dalam metodologi naratif itu sendiri adalah mengungkapkan pendapat pribadi dari responden itu sendiri secara implisit maupun eksplisit gitu ya. Nah, desain wawancara yang pertama ini adalah pertanyaan pada topik tertentu, dan yang kedua ini menyangkut tentang klarifikasi dari teoritis penelitian tersebut. Nah, desain metode ini itu membuat responden ini secara langsung begitu ya dapat menggambarkan tindakan dari berbagai perspektif. Nah, kemudian discussion. Nah, di sini wawancara naratif ini membutuhkan 2 sampai 3 sesi dengan durasi waktu 3 sampai 4 jam. Nah, di sini peneliti juga harus menarik ya dalam mewawancarai responden, karena juga menyangkut dengan responden yang terlibat di dalam penelitian ini itu menyediakan waktu buat peneliti ini sehingga tidak responden ini tidak merasakan waktunya itu terbuang dengan sia-sia, karena kan juga mengingat waktu itu adalah uang juga gitu kan ya. Nah, jadi peneliti ini juga harus menarik ya dalam mewawancarai responden itu.
responden dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, narasi ini mendorong penelitian yang berfokus pada pengalaman pribadi dan juga intuitif. Nah, keterbatasan waktu dari peneliti ini sangat-sangatlah berpengaruh pada jumlah pertanyaan dari wawancara, begitu ya, dan juga responden yang bisa diteliti, begitu. Nah, studi kuantitatif ini juga akan memperhitungkan ya jawaban dari tanggapan responden itu sendiri ya, dan juga nantinya dirumuskan dari distribusi statistik dan juga signifikansi, gitu ya. Nah, sehingga dengan kehilangan beberapa data atau hasil itu juga akan menyebabkan metodologi dari narasi pun juga hilang, ya. Kemudian conclusion. Nah, jadi di dalam meneliti ini proses pengambilan keputusan etis profesional yang baik yang tidak disadari dan juga intuitif ini sangat-sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena untuk memahami keberanian moral itu sendiri ya, terkhusus juga untuk pemimpin yang tidak etis ya, itu mendorong intervensi di dalam organisasi itu sendiri dan menyeimbangkan untuk menyeimbangkan kekuatan hierarkis gitu. Nah, narasi wawancara itu sendiri menempatkan pada individual, konstruksi, dan juga sense making. Nah, analisis naratif ini lebih mengarah pada pemahaman individu daripada kausalitas. Nah, wawasan dalam faktor-faktor yang mendorong individu ini dapat membantu bereksperimen ya, dari responden itu sendiri bisa bereksperimen secara luas sehingga memperkuat keberanian moral di dalam mendukung penelitian ini. Kemudian juga desain penelitian narasi kualitatif ini juga berbeda ya dengan penelitian kuantitatif yang dominannya itu di bidang bisnis dan juga organisasi. Baik, saya Nabila Tika Putri akan menjelaskan reflective essay yang saya buat. Jadi menurut Soneshand, model intuisi sense making itu terdiri dari 3 tahapan. Jadi sebelum mengambil keputusan, terdapat 3 tahapan yang dilalui, yaitu konstruksi isu, penilaian intuitif, dan penjelasan atau pembenaran. Menurut Soneshand, sebagian besar tindakan itu berasal dari proses refleksif, nonlinier, dan intuitif. Jadi ini saya kaitkan dengan pengalaman saya pada saat S1. Saya pernah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana seorang nasabah ini mengambil keputusan untuk loyal terhadap bank. Jadi pada penelitian tersebut saya mengukur loyalitas nasabah dilihat dari seberapa sering mereka menggunakan layanan bank. Nasabah yang memiliki pengalaman baik dengan layanan bank tentu lebih berpotensi untuk loyal. Jadi sebelum memutuskan untuk loyal, seorang nasabah akan merefleksikan mengenai pengalaman mereka dan menggabungkan dengan sisi intuitif. Pada keputusan yang didasarkan intuitif, seseorang biasanya mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Jadi, untuk memutuskan untuk loyal terhadap bank, nasabah akan mempertimbangkan pengalaman mereka beserta perasaan mereka terhadap bank tersebut yang nantinya akan mempengaruhi tindakan mereka untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian reflective essay. Nah, di sini saya sekarang Melati akan menceritakan reflective essay saya. Nah, jadi Franzozi ini berpendapat ya bahwa perhatian terhadap hak pilih ini merupakan kontribusi dari analisis naratif. Nah, meneliti narasi ini sendiri membawa intuitif untuk memahami perilaku etis dengan lebih baik di dalam organisasi tersebut.
Nah, reflective essay saya ini mengarah pada naratif research into moral courage yang terjadi ketika saya melakukan penelitian tentang kafe di seluruh fakultas Universitas Negeri Malang. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepuasan penataan kafe di 8 fakultas dari perspektif mahasiswa dan juga penjual makanan di kafe sebelum dilakukan renovasi kafe di seluruh fakultas Universitas Negeri Malang. Nah, metode penelitian ini menggunakan kualitatif naratif dengan menggunakan wawancara terstruktur. Nah, wawancara ini terbagi menjadi 2 sesi dengan durasi waktu 3 jam. Yang pertama, kami membahas topik umum tentang kafe seperti kepasan dari sudut pandang mahasiswa dan juga penjual makanan. Dan yang kedua, membahas tentang klarifikasi dan juga teoritis dari penelitian. Nah, narasi wawancara ini menempatkan pada individual, konstruksi, dan juga sense making. Sehingga berpendapat baik atau buruknya dari responden ini merupakan bentuk keberanian moral sendiri ya demi mensukseskan penelitian ini. Nah, setelah itu kami melakukan penyebaran kuesioner di seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Malang untuk menunjang kevalitan dari penelitian ini yang disimpulkan dari distribusi statistik dan juga signifikansi. Nah, hasil dari penelitian ini sangat lengkap, tidak ada kehilangan beberapa data yang akan menyebabkan metodologi narasi pun hilang. Sehingga analisis naratif ini lebih mengarah pada pemahaman individu daripada kausalitas dan studi kuantitatif untuk mempertimbangkan jawaban dan tanggapan responden dalam penelitian ini. Pada reflective essay kali ini, saya mengambil subtema dari Sense Making Intuition Model of Ethical Decision Making. Sonchen mengatakan, model intuisi mengenali 3 tahap yang saling berhubungan tetapi tidak harus berurutan secara kronologis. Pengambilan keputusan tersebut dipandang sebagian besar tidak disadari dan dari proses psikologis yang mendasari dipengaruhi oleh harapan, dorongan, motivasi, dan pengalaman pribadi. Hal ini tercermin kepada kejadian yang pernah saya alami ketika melakukan penelitian yang meneliti mengenai persepsi wakif terhadap penghimpunan wakaf tunai. Pengetahuan responden mengenai wakaf tunai mempengaruhi wakif untuk mewakafkan uangnya terhadap instrumen wakaf tunai. Variabel yang kami gunakan dalam penelitian tersebut antara lain religiusitas wakif, tingkat pengetahuan wakif terhadap wakaf tunai, tingkat pendidikan wakif, dan akses media dan informasi yang didapatkan oleh wakif. Hasil dari penelitian tersebut, religiusitas dan pengetahuan wakif terhadap wakaf tunai berpengaruh signifikan terhadap persepsi wakaf tunai. Kesimpulan dari reflektif esai saya, pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh harapan untuk mendapatkan pahala berdasarkan informasi yang didapatkan dari Al-Quran dan hadis, lalu diberikan dorongan dari informasi yang beredar melalui Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan dimotivasi oleh program-program yang dilakukan oleh Lembaga Penghimpunan Wakaf Tunai untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Keberanian moral merupakan jembatan dari suatu keputusan ke suatu tindakan. Dalam Moral Courage of Professional, Aristoteles dalam Nikomachean Ethics menjadikan keberanian moral sebagai disposisi, bukan naluri mekanistik atau kepatuhan buta terhadap aturan maupun hukum, tetapi sikap yang didasarkan pada pengalaman dan penanaman kebiasaan yang baik. Keberanian moral juga terlibat dalam segala macam keputusan sehari-hari untuk bertindak maupun tidak. Dan reflektif esai saya ini mengarah pada pengalaman saya selama berorganisasi, di mana saat berorganisasi, masalah etika dan keberanian moral selalu muncul dalam situasi yang melibatkan orang lain. Masalah etika dan keberanian moral yang terjadi di dalam organisasi berkaitan erat dengan praktek organisasi, dan praktek tersebut
terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah yang timbul dalam aspek ini berhubungan dengan cara organisasi fakultas saya dalam memperlakukan anggotanya. Dari sudut pandang tersebut, anggota organisasi dan kepentingan organisasi harus didahulukan dan kepentingan anggota dijadikan yang paling akhir. Dengan begitu, secara tidak langsung, organisasi menuntut loyalitas dari para anggotanya. Organisasi juga mendukung para anggotanya untuk menyatakan pendapat mereka secara profesional saat adanya pertentangan pendapat organisasi dan pendapat para anggotanya. Nah, sekian. Terima kasih. Ini merupakan pemaparan dari kelompok 1. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman semuanya dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.